Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas tentang karakter suatu saham ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman berinvestasi atau sudah memutuskan di suatu saham, maka teman-teman harus mengetahui betul karakter saham tersebut ya. Jangan hanya sekedar melihat bahwa oh ini saham ini perusahaannya cukup besar, kemudian pendapatannya juga besar, terus labanya juga besar gitu. Enggak seperti itu teman-teman. Atau lihat tokonya, ini perusahaannya tokonya di mana-mana ada. Belum tentu seperti itu. Jadi teman-teman ketika mengincar suatu saham, perhatikan karakter saham tersebut. Bagaimana karakternya ya, paling enggak 5 tahun atau 10 tahun ke belakang ya. Nah, dengan melihat jangka panjang seperti itu, teman-teman bisa memperkirakan saham-saham yang teman bidik itu kira-kira kedepannya seperti apa. Oh, paling tidak nanti dalam jangka 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun saham yang saya bidik ini akan mencapai sekian, kayak seperti itu ya. Nah, memang karakter itu beda-beda. Kalau teman-teman paham ya, teman-teman ikuti, kemudian lihat dari historisnya, dari chartnya, kemudian dari transaksi hariannya, dan lain-lain, nanti akan ketemu karakter suatu sahamnya. Sebagai contoh, misalnya kita lihat karakternya saham apa ya yang belum pernah ya. BMRI aja ya coba. BMRI ini kalau kita lihat ya sahamnya ini kan sudah menyentuh 7.000 ya, ini setelah split off ya. Kemarin itu stock split itu 1:2 di 3 April. Jadi setelah stock split ya. Setelah stock split itu 1:2, sekarang sudah 7.000. Jadi udah naik jadi 14.000 ya. Padahal sebelumnya mungkin kalau nggak salah sekitar 10.000 pas 9.000 gitu ya kalau nggak salah. Ini udah naik cukup tinggi ya. Di April tuh masih harganya sekitar 4.900. Terus naik sekarang sudah sampai 7.000 ya. Jadi cukup tinggi ya. Nah, kalau mau lihat karakternya ini 1 tahun. Dan satu tahun itu kan kadang belum terlalu kelihatan. Coba kita lihat 3 tahun. Oh, 3 tahun seperti ini ya. Sahamnya ya naik turun, tapi trennya tetap naik. Coba 5 tahun. 5 tahun itu pernah stagnan ini di 2019 sampai 2020 awal. Ini stagnan naik turun tapi nggak naik ya, ini trennya turun lagi. Bahkan di 2020 ini sempat turun jauh nih ya, dari 3.800 ke 1.800, turun 2.000 poin. Tapi kalau kita lihat trennya setelah itu naik teman-teman, nih naik terus, trennya naik. Nah, kalau pegang saham-saham yang trennya naik seperti itu, kita itu tenang teman-teman. Oh iya, dia itu trennya naik ya, dalam jangka 5 tahun naik. Coba BRI 5 tahun naik juga. Saham-saham perbankan tuh trennya bagus nih ya. BNGA aja juga naik nih, coba 5 tahun naik. Nah, tren ini mungkin perlu teman-teman ketahui. Jadi ketika teman-teman mengincar saham itu belum masuk ya, teman-teman tunggu saat harga koreksi ya, jangan pas pada saat harganya tinggi-tinggi. Jadi lebih baik kita tunggu koreksi. Nah, karakter itu yang bikin kita tenang ketika kita pegang suatu saham ternyata floating loss atau minus ya. Seperti ini ya teman-teman. Saya pernah pegang nih, sekarang masih pegang nih Rajaya nih. Ini kalau kita lihat 1 tahun ini kan hampir sama ya. Naik dikit lah 1 tahun. Dia sempat di 560, tapi setelah itu turun terus. Jadi dari bulan April sampai dengan bulan November nih ya, turun banyak nih sampai 328. Setelah itu mantul, sampai sekarang mantul ini. Nah, apakah dia ada potensi untuk naik? Nah, ini kita lihat kinerjanya bagus nggak. Kalau kinerjanya bagus, dia bisa naik.
bisa balik lagi ya minimal di 560. Tapi kalau kinerjanya buruk, dia bisa turun. Nah, kalau kita lihat di karakter 3 tahunnya seperti ini, teman. Jadi era ini kalau pas ada isu positif, dia itu naiknya langsung gak karuan ya. Ini lihat nih, di Januari 2021 ini. Naik dari 300 berapa itu sampai 700. Jadi hampir 2 kali lipat dalam waktu 6 bulan. Ini gila ini. Era ini. Makanya saya masih hold nih ya saham era nih. Dari masih minus 30% sekarang tinggal minus mungkin sekitar 10%-an ya kalau nggak salah ya. 10 atau 8% lah. Saya biarin aja. Nah, kemudian kita lihat karakternya 5 tahunan. Nah, ini lebih jelas lagi nih 5 tahunan. Era ini. Oh, seperti ini karakternya ya. Bisa naik sampai 720 kemudian turun terendah di 350-an ya, atau di bawahnya ya. Jadi bukan mustahil ini nanti era kalau kinerjanya bagus dia naik tinggi. Nah, ini yang mungkin bisa jadi pelajaran juga Shido ini teman-teman. Shido ini banyak yang memperkirakan ini saham yang bagus ya. Karena fundamentalnya bagus, terus harga sahamnya juga naik terus selama beberapa tahun ya ini ya. Dari 2019 ini kan naik terus ya, dari 2020 naik, bahkan saat Covid koreksi dia masih naik terus sampai 1000, begitu tembus 1000 mungkin ada yang mengatakan untuk breakout sehingga bisa nambah level tinggi lagi sahamnya. Tetapi kalau yang berpegangan di fundamental ya pasti akan hati-hati teman-teman. Karena apa? Ya, secara PBV dia udah tinggi teman-teman, udah di atas berapa ini, tinggi banget ini dulu itu kalau nggak salah. Saat di 2022 ini ya nggak tahu ya. Kalau sekarang nih PBV-nya aja dengan harga sekarang PBV-nya masih 4 ya, masih tinggi ini, cukup tinggi. Nah, setelah itu turun terus nih. Mungkin ada yang pegang di harga 1000 ya. Dengan kemudian turun di 900, mungkin nanti bisa naik lagi. Ternyata turun terus sampai sekarang. Bahkan sekarang cuma di harga 500 ya. Nah, ini sempat naik di 570, turun lagi di 500. Ini karena apa ya? Fundamentalnya turun teman-teman nih, lihat. IPS-nya turun nih dari 37 ke 26. Terus dividennya juga nggak terlalu besar ya, cuma 23 poin. Ditambah 12 ditambah 13,5 ya, sekitar 36,5, nggak nyampe 10% ya, mungkin 7 lah, 6 atau 7% mungkin ya kalau di total. Labanya 586 miliar. Jadi kalau karakter seperti ini mending kita hindari dulu teman-teman. Jadi kita betul-betul harus bisa membaca karakter. Nah, sekarang beda dengan karakter saham pertambangan. Coba kita lihat ya. Ini contoh PTBA. PTBA ini 1 tahun ini turun terus ya, tetapi dia sudah memberikan dividen yang cukup besar. Nah, kalau teman-teman pegang PTBA 3 tahun, maka teman-teman paling nggak sudah punya dividen di atas 50% teman-teman. Nah, 50% 3 tahun, tapi harga sahamnya tetap nggak masalah. Kalau kita udah dapat dividen hampir 50% ya, kita anggap misalnya selama 3 tahun tuh dividennya sekitar 16% atau 17 ya. Kali 3 itu ya sekitar 50%. Itu tinggal teman-teman lihat aja nih di dividennya ini misalnya. PTBA ini dividennya berapa ini? Dari 2021 ini 74, 688, 1000. Ya mungkin sekitar 1800-an ya. Nah, kalau kita lihat 3 tahun ini naik turun ya. 1800 kalau kita beli PTBA di harga 2400. Ya udah lumayan ini ya, coba. 1800 dibagi 2400. Udah 75%, kan lumayan. Nah, ini yang yang membuat investor saham di PTBA tetap dia pertahankan karena memang dividennya cukup besar. Jadi karakternya kita udah tahu teman-teman. Kalau kita udah tahu karakternya,
kita itu tenang. Oh ya udah tenang aja, nanti aku ambil misalnya di harga bawah seperti itu. Dan karakter saham sektor perbankan, sektor konsumer, kemudian sektor komoditas itu berbeda-beda kalau teman-teman pahami. Kalau teman-teman sudah betul-betul ingin fokus di suatu saham atau cuma beberapa saham, ya pastikan tahu betul ya karakter saham itu seperti apa dan potensi kedepannya bagaimana. Paling tidak labanya bagus, pendapatannya bagus, dan karakter sahamnya itu mendukung ya, ada paling tidak itu. Baik, karakternya itu baik. Jadi jangan beli saham yang karakternya buruk. Karakter buruk itu ya saham-saham gorengan gitu. Misalnya kayak Kudu ini, coba lihat. Ini karakternya seperti ini ya. Apalagi ya Bumi misalnya. Bumi ini dulu pernah jadi saham gorengan juga. Ini hindari aja yang kayak gitu. Telkom, coba Telkom gimana ya? Telkom ya masih lumayan lah karakternya nih. Ini cuman karena dividennya nggak terlalu besar ya, kalau nggak salah Telkom tuh berapa persen ya? 4%-an, ya lumayan lah 4%, tapi ini kan dibandingkan yang lain ya mending yang lain. Oke, itu dulu teman-teman untuk review video sore ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan logika dalam berinvestasi saham, jangan hanya pakai perasaan, apalagi pakai isu atau rumor ya. Hindari saham-saham gorengan, hindari saham-saham yang baru IPO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.